tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu AC. Dengan keadaan badannya ini hancur. Aku benar-benar takut kala itu. Tenang, kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dik. Jangan pernah kamu tinggalin sajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tiba-tiba, angin kencang membuka pintu rumah Bu AC. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku ini gemetaran. Begitu hebatnya tubuhku ini kaku dan tak bisa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Cerita kali ini adalah pengalaman horor nyata yang saya ambil dari website Thread Reader app dengan akun @abstrakin yang berjudul Kampung Tumbal. Untuk yang suka membaca langsung bisa kalian baca di link deskripsi ya. Diceritakan bahwa kisah ini ditulis berdasarkan kisah nyata dan benar-benar terjadi, namun nama dan tempat disamarkan. Bagaimana kelanjutannya, tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, kepalkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi di cerita kali ini aku menjadi Andin ya. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan, Live In, di salah satu desa. Dan masih di Jawa Tengah juga. Live In adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari, agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat Live In ini, minta tolong jangan ada yang komen ya tempatnya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok ya kampung tidak terlalu pelosok sih, hanya saja masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini, jadi mereka ini sudah open gitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri atau menjadi TKI. Kalau enggak ya merantau ke kota-kota besar, jadi jarang banget ada anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku, 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang nggak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede kayak si Mutia dan Lutfi temanku. Dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah, kamarnya besar, kamar mandi, dan ada bathtubnya ya. Wifi-nya kenceng pula. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat ditinggali.
Kita panggil aja ibu ini adalah Bu Asih. Bu Asih ini adalah janda beranak dua, tapi anaknya merantau semua. Jadi Bu Asih ini tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam ya sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna orange. Tahu kan bohlam kuning itu? Jadi ya remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu, belakang kebun, samping kebun, sedih banget aku ngerasainnya. Pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan, minum waktu itu. Setelah makan kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung terus dikaretin ya. Ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Loh, emangnya kenapa Bu? Tanyaku polos yang nggak ngerti buat apa sih. Biar aman dek, nggak dicuri. Ucap Bu Asih sambil mengunyah ondi-ondi. Di sini banyak pencurinya ya emang Bu. Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata. Jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah ondi-ondinya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar dulu ya, istirahat. Sambil menarik tanganku, Bu Asih ya mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan apa yang dimaksud Bu Asih ini? Enggak, jawabku cuek dengan menatap layar HP ya. His, maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul. Bentak Maya di depan wajahku. Sembrono. Masa sih Mei? Tanyaku masih nggak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali nggak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih ini bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musir, Dek. Ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam penasaran mendengar cerita Bu Asih. Ada yang sadis, demi kedudukannya, rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asih. Lantas kami berdua terbelalak. Loh, jujur awal aku nggak percaya. Masa iya sih ada orang tega kayak gitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja. Biar ibu yang beresin. Ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran dengan cerita Bu Asih ya. Kalian duduk di TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini dulu. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kurang ajar banget ya kita ini. Udah numpang gak mau bantuin lagi. Habisnya Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri sih. Kepala desa sini, namanya Pak Prapto, belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu. Ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur aku dan Maya juga takut, tapi ya penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari, istri Pak Prapto ini meninggal. Dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya di depan gang kampung inilah. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto ini tidak wajar.
Siang itu istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan. Tetapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk sih untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia ini berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk? Dan posisi tewasnya di tengah jalan pula. Waktu itu minim saksi, jadi ya nggak ada yang tahu pastinya bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Nah, ketika pulang ke rumah, Bu Asih ini diceritain bahwa tadi siang istrinya Pak Prapto ini terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto ini menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto ini terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto ini. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih ini tak bisa tidur. Nggak ngerti apa yang membuat Bu Asih nggak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih ini mendengar orang mengetok pintu. Jadi tok 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 tok. Mbak Asih, Mbak Asih. Bu Asih ini masih mencerna suara itu. Sepertinya nggak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membukakan pintu. Ketika Bu Asih buka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu itu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, Mbak, tolongin aku Mbak. Bu Asih ini terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti suaranya Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari balik tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan mukanya ini hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kakinya ini putus. Iya, putus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong. Jadi ada warga yang teriak, tolong, tolong, tolong. Bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan. Ya tiba-tiba saja dia meninggal. Namun baunya sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu, sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makanan, ya harus dituruti. Mau dimakan maupun mencarikan makanan. Nah, terus malam itu, aku dan Maya habiskan untuk mendengarkan cerita kampung ini dari Bu Asih. Dek, udah malam, kalian harus tidur, Gih. Kalau bisa usahain harus tidur cepet ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ini ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Batinku dan batinnya si Maya ini, gimana ini ya kalau ada apa-apa? Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata tapi sepertinya belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku, hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya aku mendengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. Bu Asih, ada apa? Ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata, "Jangan." Hampir copot jantungku. Kaget soalnya. Itu Bu Asih nangis.
Ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan si ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya ini memeluk guling dan mundur ke tembok. Krek. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja ucapannya si Maya. Kulihat ada seseorang ini berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil, Bu Asih." Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya si Andin ini. Wajahnya ini keriput, hitam legam, dengan seringai senyumannya. Giginya ini hitam dan matanya ini merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan cepat, aku langsung berlari memasuki kamar. Kubanting pintunya. Wajahku pucat dan ketakutan banget waktu itu. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Aku pun langsung lari ke atas kasur di sebelah Maya. Maya ini malah menangis dong. Aku yang ketakutan banget waktu itu justru ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. Loh, ada apa, Dek? Kok kalian ini menangis? Ucap Bu Asih khawatir ya. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu Sir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Ibu Asih geram ya. Bu, saya mau pulang saja. Ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih sepertinya bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahannya Bu Asih. Udah Mei, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya. Ucapku menenangkan si Maya ini. Padahal aku sendiri juga ketakutan waktu itu. Ini hari pertama loh, Din. Jadi apa kalau kita di sini berlama-lama? Bentak Maya dengan tetap menangis ya. Udahlah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan si Maya. Udah Dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih, tidur aja di kamar. Kasihan juga. Besok Bu Asih kan jualan. Ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengarkan apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya ini nggak mau karena masih takut, tapi aku paksa dia. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih-bersih desa di bagian depan kantor kepala desa ya. Yang cowok pada nyabutin rumput dan yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku nggak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Loh, emang kenapa Lan? Tanya anak-anak ya. Masa tiap aku mau merem ini ngerasa kepalaku ini ada yang ngelus-ngelus gitu. Padahal pas buka mata nggak ada siapa-siapa. Ucap Gilang. Serem. Syukurin kamu. Ucap si Mutia ini. Jangan gitu. Mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus.
Awas kalau kamu sampai ngalamin. Ucap Gilang yang marah ya karena diledek. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut sih. Din, ngapain kamu diem aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku ya. Halah, kamu mah cuman gitulang. Lah aku lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar ini buka suara. Aku langsung kaget mendengar ucapan si Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam itu aku sama Rizka anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalan atau orang tua asuh mereka ya. Nah, tiba-tiba ini tercium bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget gitu. Aku langsung aja lari masuk rumah. Dan Rizka ini ku tinggal, tapi dia ini nggak nyusul. Ternyata Rizkanya ini pingsan. Cerita Dinar yang buat bulu kuduk kita merinding berdiri. Belum selesai, tiba-tiba terdengar suara makbrak dari atas atap kantor Bapak Kades ya. Nah, sontak semuanya berdiri. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa aja sih. Tapi di sini nggak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Ini aneh sekali. Waktu itu kita nggak banyak ngomong. Langsung aja lari deh dari kantor itu. Loh, kok sudah balik? Emangnya sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto ini. Tapi yang buat aku nggak nyaman tatapan Pak Prapto ini ke aku. Jijik banget kalau inget tatapan dia. Kayak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap si Ayu ya. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 5 sore ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Sepertinya tidak asing. Bapak Parmin ini ternyata tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40-an. Kaget dong. Perasaan tadi siang barusan aku lihat dia masih ada di kantor kepala desa. Kok sorenya udah ninggal aja? Ya emang takdir Allah nggak ada yang tahu sih. Tapi tadi terlihat sehat-sehat saja tuh. Mei, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah nggak tahu orangnya yang mana, ucap si Maya. Tiba-tiba Bu Asih ini memanggil kita. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau mau makan itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa aku dan Maya sholat maghrib berdua. Karena sholat maghrib berdua kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanyaku pada si Maya ya. Ntar aja deh, Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil nyisir rambut. Matilah aku, bakal di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani ya. Yaudah, jangan malam-malam tapi, ntar Bu Asih khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah ini sendiri. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV. Sambil aku memainkan HP. Jadi TV-nya ini cuma buat rame-rame aja sih, biar gak sunyi gitu. Aku dari awal udah bilang ya, kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat tapi nggak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV aku nggak berani.
Akhirnya ya mohon maaf, ku tunda dulu sholatku. Apalah daya ya, soalnya ketakutanku ini lebih besar daripada imanku sih. Jadi aku lanjutkan nonton TV sambil memainkan HP. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Nah, ketika aku membuka pintu, nggak ada siapa-siapa dong. Wah, sial banget ini udah dikerjain aku. Langsung cepat-cepat ku banting pintunya. Tapi baru beberapa langkah, pintu itu sudah diketok lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Nah, untuk apa beliau ke sini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Buru-buru aku membukakan pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi? Nggak ada orang lagi. Hah? Jadi untuk kedua kalinya, padahal ini ada yang mengetuk sambil mengucapkan salam. Tetapi ketika dibuka oleh Andin ini, nggak ada orangnya. Jadi nggak ada siapa-siapa. Lalu siapa itu? Kemudian Andin ini membanting pintunya ini dengan keras. Lalu dia berlari ke tempat TV lagi. Kemudian kulihat jam ini pukul 19.47 ya, atau 8 kurang 15 menit. Tapi Maya dan Bu Asi ini belum juga pulang. Ku keraskan volume TV-nya dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli kali ini aku nggak berani nengok ya, tapi tetap kupaksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah leganya. Bu Asih ini menutup pintu dan langsung berjalan ke arah kamar beliau. Loh, kok Bu Asih diam aja ya? Nggak nyapa, nggak salam. Kenapa nggak nyapa aku? Dan nggak nyari Maya juga. Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang sih. Selang beberapa menit, aku mendengar sesekukan suara tangis Bu Asih. Loh, ada apa ini dengan Bu Asih? Sungguh aku mendengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang sangat mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikutan merasa berduka, kasihan dengan Bu Asih ini. Ingin aku samperin beliau, namun kuurungkan niatku. Merasa tidak sopan saja gitu. Aku pelankan TV dan mendengar tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba saat itu. Tiba-tiba, HP ku ini bergetar pesan WA dari Maya. Cuy, aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau nangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih emang punya HP jadul ya guys ya. Jadi cuman bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Gih. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Ternyata Bu Asih ini SMS kepada si Andin ya. Dek, ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat duluan aja ya. Nggak usah nungguin ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Nah, kalau ini Bu Asih, terus yang masuk kamar tadi dan menangis itu siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku, jantung ini hampir copot. Keringatku ini menetes. Tak terasa badanku ini bergetar. Aku ketakutan setengah mati waktu itu. Nah, kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih. Hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, giginya hitam, bermata merah tersenyum ke arahku. Dan saat itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasa badanku panas sekali, dan aku coba membuka mata. Namun, di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku pun terkejut. Loh, apa yang terjadi ini?
Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran aja. Ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun ya. Ada apa ini, Mei? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin ini sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin. Ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini ya. Pak, saya ikut teman-teman aja. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin. Di sini aja ya. Toh, sudah ada Bu Asih. Ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan si Maya. Baru 2 hari di sini, Pak. Tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja ya, biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelpon papanya itu. Mei, kamu jangan egois lah, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mei, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu kayak seperti itu, malahan nanti jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku waktu itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuman mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku udah yakin kampung ini, kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau tapi meninggal karena jadi tumbal. Teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api kemarahan membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu ini meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri kan. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Wah, Bu Asih ini langsung menampar si Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah sekali-kali balik ke sini. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham kemudian menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu ya. Ancaman Bu Asih buat aku ngeri juga sih. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya, ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu Asih. Ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun ya? Ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih ini sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya bukan Bu Asih yang semalam sih, yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafin ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Loh, maaf kenapa Bu? Sambil kuusap baunya untuk menenangkannya. Masalah kejadian semalam. Ini tangisan beliau semakin mendalam sih. Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu. Ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar. Ucap Bu Asih sambil menatapku. Dek, benar gimana ini maksudnya? Batinnya si Andin ini ya. Maksudnya ibu, anak-anak saya ini sebenarnya bukan merantau. Tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah ngeri, juga takut dong aku waktu itu. Saking takutnya aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok.
Ibu nggak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu nggak usah macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku ini serasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Bu Asih asli, seperti biasanya. "Shh, shh, kamu mandi sana, Dek," sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan terasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Asih ini? Pukul 9 pagi, hari Kamis, semua dikumpulkan untuk apel dan acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya tapi tidak ketemu. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Hei, Nes, Maya di mana?" Tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh, Din. Kamu nggak tahu ya, Maya kemarin kan kesurupan dan demam. Jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. "Hah? Ini seriusan?" Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih ini orang jahat? Tak bisa aku percaya, saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan padaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah, gimana nanti nasibku? Sial, malam itu malam Jumat dan aku harus tinggal berdua sama Bu Asih yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi juga lancar. Setelah kegiatan aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi, mereka bercandain aku gitu. Aku hanya diam, nggak tahu kenapa aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kita sudah sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi. Karena baju kita seukuran ya. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh ya. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Nggak ada penerangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menandakan azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan, aku melanjutkan membaca Al-Quran. Sambil menunggu azan Isya, tak terasa 2 juz telah kubaca, hingga azan Isya berkumandang. Aku kemudian melanjutkan sholat Isya, dan aku kembali tadarusan untuk menyelesaikan juz. Kira-kira pukul 7:30, aku telah selesai. Kulihat HP, ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan. "Dek, gimana? Ibu khawatir." Khawatir? Batinku ya. Khawatir korban tumbalnya lari gitu. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru ku pejamkan mata, aku ini dibangunkan Mutia. Dia memberitahuku bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai di sini. Aku nangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh dan mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya, pikirku waktu itu. Sesampainya di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua dengan Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih menghantuiku. "Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya, biar Dek Andin nggak takut." Bu Asih membuka percakapan.
Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa yang membereskan semuanya ini adalah Bu AC. Aku langsung masuk ke kamar karena aku benar-benar capek dan badanku sakit semua waktu itu. Tak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Nah, di dalam mimpinya Andin ini bertemu dengan nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha untuk lari. Namun dia ada di mana-mana dan suara tawanya yang khas ini membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku, badanku panas dan berkeringat banyak sekali. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja, gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengkompres keningku dan menemaniku malam itu. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini kuhabiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba, aku dapat pesan dari Mayang. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu AC mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apaan sih, Mai? Aku nggak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam Maya tidak membalas pesanku. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba, ku dengar ada orang minta tolong. Tolong, tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih. Dengan keadaan badannya ini hancur. Aneh bukan? Aku tak mengenali orang tersebut, namun yang ku tahu dia ini adalah perempuan. Namun ku dengar orang-orang menyebut namanya ini Mbak Tuti. Nah, aku ingin muntah saat itu dan pingsan. Karena melihat kecelakaan tragis seperti itu, badannya ini hancur. Bu AC mengajakku untuk masuk ke rumah. Bu, Mbak Tuti itu siapa? Tanyaku ke Bu AC. Itu loh, sekretarisnya Pak Kades, si Pak Prapto. Kemarin istrinya, terus Joko pegawai kantor desa, Pak Parmin tukang kebun kantor desa, sekarang Mbak Tuti sekretarisnya. Emang kejem sih Prapto itu. Bu Asih geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan, tapi kok aneh si Tuti itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual kalau mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas langsung badanku waktu itu. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku geram sekali sama Pak Prapto ini. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus, saya harus gimana, Bu? Saya takut. Rengekku. Tenang aja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih ini tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sajen-sajenan di meja makan dan ada darah ayam. Dek, ibu harus minta darahmu buat ngusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok, yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajenan. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya. Pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut kala itu. Tenang, kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini hingga saya pulang. Jangan kemana-mana ya, Dik. Jangan pernah kamu tinggalin sajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kamu pengen mati? Bentak Bu Asih sambil melotot ya.
Aku cuman menggeleng dan menangis. Nah, nurut ya dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan, jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku nggak boleh kemana-mana, aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba, angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, tanganku ini gemetaran. Begitu hebatnya tubuhku ini kaku dan tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih dengan ketawanya yang membuat bulu kuduku ini merinding. Tubuhku kaku tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun aku tak bisa bergerak. Jantungku ini berdegup kencang, badanku memanas. Nggak usah takut ya, Cuk. Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku ini bergetar hebat. Kulirik ke arahnya sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba, dia mencekikku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu, sampai menyan dan sajen di meja ini berantakan. Cengkeraman nenek itu benar-benar kuat sekali, sampai aku benar-benar nggak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk hendak mau lari. Nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku kuat sekali, hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak, tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekik kembali, hingga terdengar teriakan. "Cukup, berhenti!" Teriakan seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku, seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ datang pula Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih ada bekas luka gitu sampai sekarang dan menjadi keloid. Tubuhku lemah sekali. Selang beberapa menit datanglah beberapa orang, salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu, aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kagetlah. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang kuingat ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya juga sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kepala desa. Awalnya aku menolak, jujur aku takut dan malas bertemu dengan Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asih udah bilang orang yang paling tega menumbalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja, biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap si Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampai di sana, sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto, namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia ini sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan.
Justru yang punya peliharaan itu ya Bu Asih. Wanita tua yang menerorku itu adalah peliharaan dia, dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerjanya menjadi TKI. Suaminya ini seorang kepala desa. Namun ketika pulang ke kampung, dia ini membawa 2 anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya ini sangat krisis hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati ini ya rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya ini geger ingin pulang ya karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suaminya Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku udah gak kuat, pengen nuntut Bu Asih ini, tapi ya gimana ya, aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan lagi dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi di kampung lain. Cuman tuyulnya ini larinya ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Nah, sampai Andin menulis cerita sekarang ini ya, bekas luka di kaki sama di lehernya ini masih ada kayak garis-garis gitu. Tapi Andin bersyukur masih hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, pindah rumah dan kota. Andin ini juga tidak pernah lagi kontak dengan Maya. Kudengar dia melanjutkan ke luar negeri. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor tentang Kampung Tumbal yang ditulis berdasarkan kisah nyata. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.